Halo saudara-saudara dan sahabat-sahabat GKI Klasis Solo. Semoga saudara dalam keadaan yang baik. Bina Iman hari ini akan saya bacakan dari firman Tuhan menurut Lukas pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-14. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kata secukupnya seringkali kita dengar saat memasak. Berilah garam secukupnya, berilah kecap secukupnya, pakailah lada secukupnya. Kata secukupnya berarti tidak lebih, tidak kurang, sesuatu yang ditakar pas sehingga masakan akan enak untuk dinikmati. Sebaliknya, jika bumbunya kurang atau berlebih, tentu makanan jadi kurang nikmat. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita dihidupi dengan spiritualitas kecukupan? Rasanya kita hidup di tengah banyaknya budaya keserakahan. Segala sesuatu yang dimiliki rasanya tidak cukup. Banyak orang yang masih mengejar berbagai hal sehingga ingin lebih, dan makin serakah. Bahkan keserakahan ini menimbulkan dampak mengambil hak orang lain sehingga membuat orang lain juga menderita. Tentu berusaha untuk bisa lebih baik pada kehidupan tidak jadi soal. Tetapi jika kehidupan yang lebih baik untuk berlebih, tidak pernah ada rasa cukup dan rasa bersyukur, dan bahkan menyengsarakan orang lain, itu yang jadi persoalan. Firman Tuhan hari ini merupakan seruan pertobatan Yohanes Pembaptis yang disambut oleh beberapa kelompok. Yang pertama kepada orang banyak. Orang banyak ini gambaran masyarakat umum. Pertobatannya adalah soal kepedulian sosial. Jika memiliki lebih, maka ya harus mau berbagi kepada yang berkekurangan. Di sini perlu sikap sensitif kepada orang-orang yang berkekurangan, sehingga apa yang menjadi kelebihan lalu bisa dibagikan. Kedua, kepada pemungut cukai. Pemungut cukai itu terkenal dengan kelakuan suka memeras, mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Oleh karena itu, banyak pemungut cukai di zaman Yohanes Pembaptis tidak disukai, sehingga keberadaan mereka dibenci dan dihindari. Yohanes Pembaptis berpesan agar para pemungut cukai jangan mencari keuntungan pribadi melalui pekerjaan atau jabatan mereka. Jangan menyalahgunakan dengan meraup keuntungan atau kesenangan pribadi. Pesan Yohanes, jangan memeras apa yang menjadi hak orang lain. Hiduplah dengan jujur dan menjadikan jabatan sebagai kehormatan. Lalu kelompok ketiga adalah prajurit. Prajurit waktu itu sering semena-mena terhadap warga sipil, sering memeras rakyat juga, sehingga kehadiran mereka menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat. Yohanes berpesan bahwa tugas mereka adalah menjamin keamanan warga, haruslah mencukupkan diri mereka dan keluarga dengan gaji yang mereka dapatkan.
Maka pesan firman Tuhan hari ini adalah soal spiritualitas kecukupan. Ini menekankan soal gaya hidup sederhana. Seperti apa? Yang pertama, mencukupkan diri sendiri dan mari berbagi dengan orang lain. Menuntut diri untuk hidup sederhana, berkecukupan dengan apa yang kita miliki. Kita syukuri bahwa semua berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6 juga mengingatkan kita, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Yang kedua, bercukupan dengan tidak mengambil hak orang lain. Cukupkanlah dengan berkat yang kita terima, dengan gaji yang kita miliki. Artinya tidak perlu merampas hak-hak orang lain. Tidak perlu memanipulasi, menipu orang lain, bahkan korupsi, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Menghindari diri dari ketidakjujuran, menipu, memanipulasi. Itu seringkali yang justru membuat kita menjadi pribadi yang jahat. Dengan menjadi sederhana dan berkecukupan, maka jauh dari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, berkecukupan dengan menghormati profesi kita. Setialah dengan pekerjaan kita, profesi kita masing-masing, jalanilah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai profesi kita, jabatan kita digunakan untuk hal yang buruk. Mari kita hidup dengan spiritualitas kecukupan yang membuat kita terus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mulailah dengan melepaskan kemelekatan pada hal yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Katakanlah selalu cukup jika kita merasa sudah terlalu berlebihan. Dan belajarlah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita mengingat Yesus pun hidup dengan cara demikian, cara sederhana. Dan itu yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Selamat menghidupi spiritualitas berkecukupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.